Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Nah, siapa yang tidak kenal Insinyur Edi Wahyudi yang satu ini hadir di studio kita. Beliau adalah site manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah hari ini beliau sempatkan waktunya untuk kita kupas karena sepertinya akan kebayang bagaimana letihnya, capeknya melawan terik saat itu, melawan apa yang terjadi saat itu di Gaza, Palestina, hingga mampu berdirinya Rumah Sakit Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia dan Palestina hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Edi. Ya. Putra panggilnya Om Edi kali ya? Boleh. Atau Bang Edi? Ya. Oke, site manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Benar. Itu tahun berapa ya? Tahun kita masuk sih tahun 2011 dan saya mulai menjadi site manager itu tahun 2012. Oh, oke. Setelah Mas Nur Ikhwan. Setelah Mas Nur Ikhwan, Insinyur Edi ada di situ. Iya. Nah, sedikit langsung saja, tim Asia to Gaza Solidarity Caravan 2010. Ini ngapain? Kita mengadakan campaign untuk Palestina. Itu di Asia Caravan itu ada dari 173 peserta, 173 peserta itu. Dan semuanya 100 dari 13 negara. 173 dari 13 negara? Iya, aktivis ya. Waktu itu Indonesia, Pak Edi, Om Edi sama berapa orang? Kita yang dari Mercy dengan AWG itu ada 4 orang. Oh, dengan AWG? Iya. Berarti Mercy dan AWG berdua dari Indonesia? Iya. Ada juga dari grup-grup yang lain. Oh, oke. Terus berapa lama tuh ya? Sampai 8 Januari sekitar 2 bulan. 2 bulanan juga 2 bulan perjalanan darat itu. Oke. Iya, perjalanan darat. Jadi kita dari sini ke Iran, terus kita campaign menyampaikan tentang Palestina, tentang rencana-rencana kita di Palestina dan sebagainya. Itu campaign waktu itu kemana? Mulai dari Iran. Oke. Kemudian dari Iran kita bergerak ke Suriah. Yang dituju apa itu, Om Edi? Mungkin instansi kah yang dikampanyeskan atau masyarakat kah? Masyarakat, kemudian juga mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Jadi pada sipilnya lah ya, gitu ya? Ya, masyarakat sipilnya, pada sipilnya. Iya. Dalam untuk membangun giroh bersama gitu harapannya saat itu. Iya, untuk membangun bagaimana kita ini Palestina ini supaya ada yang memberikan support lah gitu. Iya. Dalam kemerdekaannya. Dan itu waktu itu sempat terbahasakan antar rumah sakit kah kepada masyarakat bahwa ntar kita akan kita sampaikan juga. Kita menyampaikan juga ada rencana besar, yaitu kita akan ada pembangunan rumah sakit yang akan didanai murni oleh rakyat Indonesia. Ya. Wow, banyak kendala nggak saat itu, Om Edi? Kendala ya karena kita cuaca ya terutama. Terus negara orang kan? Iya, betul. Negara konflik pula. Betul. Kita masuk ke Suriah, kemudian ke Turki, kemudian Libanon kita masuk juga, kemudian Mesir, baru langsung masuk ke Gaza. Iya. Kan banyak orang bilang dulu ya, Gaza itu seperti saudara kandungnya Indonesia. Terasa nggak kemudahan itu waktu Om nyampe di Gaza saat itu kayak, wah memang beda ya Indonesia. Kan negara lain kan banyak tuh, ada 13 negara lebih. Betul. Ikut juga terlibat dalam kemanusiaan itu. Iya. Om merasa bahwa mereka tuh dekat Indonesia nggak? Iya, mereka dekat dengan Indonesia. Dia tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang cukup besar dengan potensi juga yang cukup besar gitu. Jadi itu memberikan kemudahan? Iya, memberikan kemudahan. Dan memang banyak sekali keramahan lah. Ini tuh ada bersama Perdana Menteri Palestina? Iya, betul. Dengan Perdana Menteri Ismail Haniyah kita foto bersama di sana. Ini pemaparan juga saat itu? Iya, betul, dengan Bapak Insinyur Farid Thalib sebagai pimpinan proyeknya. Berapa lama Om di pemaparan sama Perdana Menteri saat itu? Tanggapan beliau seperti apa? Luar biasa, beliau merasa terima kasih kepada rakyat Indonesia atas semangatnya gitu. Dan mereka itu melihat bahwa kehadiran Indonesia itu unik gitu, karena biasanya negara-negara lain ketika memberikan bantuan dia hanya mensupport berupa dana, tapi kita bukan hanya dana, tetapi kita ikut terjun langsung, orang-orang hadir di sana. Dan yang menjadi mereka menarik buat mereka, kehadiran kita, para relawan itu bukan dari mereka tahu Indonesia itu sangat luas sekali, sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Dan relawan itu tidak hanya berasal dari satu titik atau dari satu wilayah, tetapi
dari berbagai titik-titik wilayah itu mereka melihat wah ini luar biasa gitu, bukan hal yang mudah untuk menyatukan gitu dari sekian luasnya. Itu seperti cikal bakal bahwa akhirnya mereka ngerti rasa terima kasih itu ternyata dalam bahasa Jawa ini ya. Seperti video Mercy yang sebelumnya ada bahasa Aceh, bahasa Jawa, Sunda, Minang. Nah, suku-sukunya dan mereka akhirnya ngerti oh ternyata untuk terima kasih itu ada hatur nuhun, ada tarimo kasih gitu kan, ada yang tarimo kasih. Jadi dari awal juga akhirnya mereka sadar bahwa oh Indonesia itu luas sekali. Luas sekali. Terkadang bentuk dialeknya beda tapi Indonesia juga. Dan negara muslim terbesar di dunia. Mereka tahu. Oke, kita next. Ini ngapain Om? Ini pembangunan tahap kedua. Ini tahap kedua. Tahap kedua. Tahap pertama ini yang di samping Asia Caravan tadi. Oh ini? Iya, yaitu yang tahap pertama. Kita setelah sampai kita dari tanggal 8 November mulai bergerak sampai kita masuk awal dari Januari 2011 ketemu Bang Iwan di sana, Insinyur Ikhwan Abadi. Dan di situ ada satu insinyur yang sudah wafat, yaitu almarhum Insinyur Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Wah ini justru tahap pertama ya? Iya, tahap pertama. Itu ada fotonya beliau, Insinyur Ahmad Fauzi bersama kami. Nah ini kan waktu itu kita juga kupas juga tentang bagaimana tanah, lahan di sana. Memang juga diberi kemudahan dan lain-lain. Nah waktu pengerjaan ini, Om, ada sedikit maksudnya kagok kalau bahasa kita tuh kayak ini gimana negeri orang. Jelas. Terus ini bekerja saya sama siapa yang harusnya dibangun dalam puluhan banyak orang. Sedangkan Mercy saat itu pure Indonesia, gimana caranya itu? Ya, secara pribadi dulu ya, saya begitu sampai di Gaza, saya sempat termenung gitu ya, apa dalam diri saya ini, kok harus saya gitu yang berada di sini gitu kan. Toh banyak yang sarjana mungkin teknisi yang lebih berpengalaman dari saya, kemudian juga ada pendidikan yang lebih tinggi dari saya gitu. Saya sempat ngelok gitu. Saya sendiri itu saya merenung gitu ya. Tapi kemudian ketika saya kembalikan lagi bahwa ini memang adalah amanah dari Allah ya. Kemudian juga di pundak saya ada amanah yang cukup berat dari rakyat Indonesia yang saya harus mampu untuk melakukannya gitu. Dan saya berusaha berdoa dan saya terus bagaimana merajut dengan masyarakat Gaza supaya menyatu gitu. Jadi kami di sana bukan hanya membangun pure rumah sakit, tetapi kita bagaimana menjalin rasa persaudaraan, rasa bahwa Indonesia dengan Palestina itu adalah bersaudara. Gitu. Berarti Om Edi tidak hanya membangun monumen, membangun bangunan, rumah sakit, tetapi tidak. Kemanusiaan. Kemanusiaan, kita bangun kemanusiaan, silaturahim, betul sekali. Persaudaraan dengan rakyat, dengan masyarakat. Dan mereka itu, saya yang ada satu kondisi yang mengharukan ya. Mereka itu boleh dibilang masyarakat korban perang gitu ya, dengan segala kekurangannya. Tetapi kita di sana ada istilah waiting list. Jadi kalau di Indonesia ada istilah waiting list itu untuk haji ya. Iya. Tapi di sana kita ada kenal istilah waiting list. Apa itu? Jadi waiting list kita itu hari Jumat. Hari Jumat tuh jadi gini, mereka itu ingin sekali rumahnya itu disinggahi oleh para relawan dari Indonesia. Sehingga dengan segala kekurangannya, dengan mereka itu ada-adakan gitu. Sebenarnya kita juga nggak tega gitu untuk hadir gitu. Tapi kita untuk menghormati undangan mereka, nggak mungkin dong kita nggak hadir. Dan gitu. mereka juga memuliakan tamu. Memuliakan tamu seadanya, walaupun dalam keadaan kondisi perang. Dalam kondisi perang. Dan mereka sediakan itu bukan seadanya malah. Lengkap sekali, mulai dari air minum, teh itu ada, kopi ada, buah-buahan ada ya. Dan masakan khas mereka juga ada, keluar semua, kue dan sebagainya khas mereka gitu. Dan yang disebut waiting list itu mereka itu Jumat ini mereka itu ingin mereka duluan gitu, maka kita bikin daftar. Allah. Bikin daftar, Jumat ini si Fulan, Jumat ini siapa, Jumat ini siapa, Abu ini, terus begitu. Seperti layaknya ketemu saudara di kampung gitu ya, datang ke kampung halaman. Iya, mereka ayo ke rumah kami, ayo ke rumah benar kami. Benar sekali, karena hari besar mereka kan hari Jumat. Jadi kita setelah sholat Jumat, ya kita kumpul bareng sama. Cuman memang
di sana ada adab atau etika bahwa keluarga muslimat atau keluarga perempuan itu tidak ada yang keluar. Jadi yang keluar itu hanya yang laki-lakinya saja. Itu yang mendorong Om Edi tetap semangat atau Tetap semangat. Walaupun dulu kepikiran jadi apa enggak nih rumah sakit yang mampu, ada nggak sih kondisi seperti itu? Bahkan saya waktu di Suriah itu di Latakia tepatnya, itu sempat bincang sama teman-teman saya, bicara dengan almarhum Insinyur Ahmad Fauji, kemudian dengan Ustaz Abdurrahman, ada yang sama kami, Husain, kemudian Abun Darusman. Kita membayangkan Gaza ini seperti apa ya? Waktu itu kita belum tahu, kan negeri yang hancur luluh gitu ya. Sehingga juga kita dalam membangun ini apa yang harus kita persiapkan gitu kan. Makanya kan konstruksinya sendiri sebenarnya konstruksi yang saya lihat, konstruksi yang direncanakan itu adalah dengan besi-besi yang patah-patah. Bukan besi utuh, jadi besi yang patah. Jadi saya berpikir keras bagaimana mengumpulkan besi, bagaimana mengadakan ini. Dan tapi itulah fungsi seorang Edi saat itu. Iya. Memikirkan hal-hal yang mungkin insinyur lain nggak mikirin. Betul. Bahkan Allah kirimkan untuk itu. Bahkan terdengar bahwa kita ini adalah seperti orang-orang gila gitu loh. Ya, dan saya dengar sendiri bahwa banyak orang Indonesia mengatakan itu orang-orang gila gitu. Itu jadi impossible lah. Impossible dan dianggap bahwa kita ini sedang bermimpi gitu loh. Tapi alhamdulillah begitu kita menginjakkan kaki, kita langsung berkoordinasi secara full ya dengan berbagai instansi, dengan berbagai LSM, NGO di sana, kemudian kita berkoordinasi. Alhamdulillah ada saja jalan. Jadi kami sangat yakin sekali bahwa yang dalam patokan kami adalah auzubillahi minasyaitonirrajim fa iza faraqta fansab. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan benar, itu janji Allah itu benar. Di tengah kesulitan ternyata begitu kita turun, kita Allahus Somad, ya ternyata banyak sekali. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Itu emang Om Edi rasakan saat itu sama teman-teman ya. Iya, hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa banyak kisah-kisah. Emang sih banyak pertanyaan tuh, termasuk putra pribadi Om. Kenapa mesti Om yang harus dipanggil di sana, yang harus dikirim ke sana? Sekian banyak orang di sini. Sekian banyak insinyur di sini. Om, dan bahkan lebih. Oh iya. Berpengalaman, pendidikannya lebih tinggi, banyak sekali. Bahkan mungkin dengan teknologi yang lebih luar biasa. Iya, betul. Tapi pertanyaannya kenapa harus Anda? Iya. Nah saat itu Om ninggalin keluarga kan? Kenapa? Ninggalin keluarga. Betul, meninggalkan keluarga. Perasaannya gimana Om? Ya, memang buat saya yang memang tinggal di komplek pesantren ya, di pesantren Al-Fatah, memang yang pertama kali yang harus kami persiapkan justru adalah keluarga. Jadi maksudnya bukan mempersiapkan dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi akidahnya. Jadi kesiapan mentalnya. Karena ini nggak main-main, kita masuk ke negeri yang memang betul-betul yang hancur, betul-betul dalam kondisi perang. Dan tidak ada waktu yang dikategorikan sebagai waktu yang kondusif di sana. Selalu saja ada gitu. Nah, yang saya sampaikan kepada keluarga bahwa Dek, ini dia bilang bahwa kita ini, saya berangkat ini seandainya saya nanti di jalur Gaza saya dipanggil Allah, bukan berarti saya meninggal karena berangkat ke Gaza, tapi memang kontrak saya sudah habis. Seandainya waktu saya saat itu sama waktu di Gaza dengan saya berada di samping kamu, ya sama-sama meninggal juga kalau memang kontraknya udah habis gitu. Hanya masalah tempatnya ya. Masalah tempat kalau saja. Waktu sudah habis. Waktu udah ada komitmen dari Allah gitu. Dan itu cukup tegar. Istri saya melihatnya dan istri saya itu adalah yang menjadi PR justru adalah kepada anak-anaknya, bagaimana membina anak-anaknya. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama yang waktu itu saya tinggalkan masih kecil, sekarang sudah berada di Gaza. Oh. Iya, sudah berada di Gaza. Namanya Fikri Rafiul Aq dan menarik. Alhamdulillah sudah hafiz Quran 30 juz. Usia 20 tahun. Alhamdulillah. Terus di Gaza sekarang? Sekarang berada di Gaza, ya. Sekarang berada di Gaza dan beliau mengambil sanad Quran karena sudah hafiz kan, dia harus mengambil sanad Quran di sana banyak sekali orang-orang yang bersanad yang punya ketemu dengan jenjangnya kepada Rasul gitu. Kemudian juga dia mendapat beasiswa kuliah di Universitas Islam Gaza di sana. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Like father, like son. Oke. Alhamdulillah. Bismillah. Tapi akhirnya sebegitu besar rencana Allah Om ya? Saya merasakan ini karunia dari Allah, kesabaran yang dirasakan oleh istri saya.
Allah balas dengan yang sangat baik sekali, mengirimkan anak saya untuk mendapatkan pendidikan di sana. Gitu. Oke, Putra akan singkirkan gambar-gambar di sini semua karena ini jauh lebih penting. Putra nggak bicara konstruksi. Putra nggak bicara bagaimana membangun ini karena ini semua teknis saja. Tapi bagaimana saat ini banyak hal yang mungkin baru Putra ketemu dari Om, memahami hidup. Sini kita mulai mendapat nilai bahwa kalau mau jadi insinyur, jadilah insinyur yang di jalan Allah. Kalau mau jadi dokter, jadilah dokter untuk membantu agama Allah. Kalau mau jadi hukum, jadilah orang sayang hukum yang ada di jalan Allah. Nah, saat ini apa yang Om lakukan? Ya, memang dalam hati kecil saya ada niat yang mungkin idealis ya. Saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsip saya. Saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Toh, untuk apa hidup ya, punya pendidikan, punya kemampuan, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu menjadi prinsip buat saya. Sehingga saya memang terus membangun untuk bagaimana menjalin ukhuwah dia sesama dengan masyarakat ya, dengan masyarakat dan sebagainya. Dan kita memang sejak sebelum berangkat ke Gaza pun kita memang selalu, saya sendiri sempat terjun di kemanusiaan ya, sempat terjun di kemanusiaan mulai dari Aceh, tsunami Aceh, kemudian di kawasan-kawasan Palu, kemudian di Bantul, Merapi gitu. Nasional maupun internasional Om, nasional, kemanusiaan Om. Dan memang ketika kita bicara kemanusiaan, maka kita akan melihat manusia adalah manusia. Jadi artinya manusia itu adalah tidak lagi dibatasi oleh dari unsur-unsur agama. Ketika kita bicara kemanusiaan, maka universal. Kita bantu semuanya gitu. Bahwa kita bermanfaat untuk manusia, itu yang kita harapkan gitu. Nah Om, kita lihat di sebelah sini. Ini Rumah Sakit Indonesia, Little Hand of Gaza Palestine. Yang kita lihat cuma bisa bangunannya. Yang mungkin Om dan teman-teman saat itu berjibaku lah untuk bisa membangun ini. Dibantu oleh seluruh rakyat Indonesia, mereka dorongan dan doa rakyat seluruh rakyat Indonesia, donasi mereka semua. Om terjun langsung di situ. Tapi kan bangunan bisa jadi bangunan saja. Kalau ini kondisi perang, ya kan Om. Kita nggak tahu ke depannya apakah ini akan tetap ada dengan kondisi perang seperti ini. Ya, kita nggak berharap perang itu masih panjang. Kita berharap ini cepat selesai. Tapi bangunan tetaplah bangunan. Pertanyaan Putra, apakah Om sudah siapkan Edi Wahyudi lainnya? Ya, karena ini penting Om. Kalau cuma berharap sama Dr. Yose, Insinyur Farid, ada Dr. Ben, ya kan? Hanya berharap kepada Dewan Presidium hari ini. Bagaimana kabar Mercy dan bagaimana kabar Rumah Sakit Indonesia nanti ke depannya tanpa kalian? Memang ya itulah saya yakin bahwa akan ada generasi-generasi berikutnya yang akan meneruskan. Dan memang ini saya melihat ketika biasanya ketika saya ada jeda waktu pulang ke Indonesia, saya bersama dari Mercy diajak untuk memberikan ceramah-ceramah di sekolah-sekolah, dan memang tanggapannya luar biasa bahwa mereka ingin banyak cita-cita mereka menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi insinyur, yang siap untuk terjun untuk membangun Palestina secara utuh. Bayangkan Om, jika semangat ini, giroh ini mampu satu umat kita sama-sama, jangankan Palestina, Indonesia kita kan juga akan lebih hebat. Kalau pandangan ini bisa diimplementasikan ke semua pihak ya, ke generasi manapun, semangat kemanusiaan, persaudaraan, tidak lihat lagi agamamu apa. Atas nama kemanusiaan, maka manusia adalah manusia. Universal. Nah, semangat ini yang mesti lebih didorong oleh Mercy sebenarnya. Jadi kami dari Suara Mercy pengen minta kepada Om Edi dan teman-teman presidium lainnya, tolong sampaikan ke tempat dewan-dewan presidium Mercy lainnya untuk lebih yuk kita fokus sejenak lebih besar terhadap dalam negeri dulu. Karena semangat ini kita butuh tumbuhkan Om. Kami butuh dewan-dewan presidium muda lainnya yang akan membantu pikiran-pikiran ini. Jadi memang maaf Putra tidak akan bicara tentang konstruksi lagi karena jauh ternyata. Yang Putra lihat di depan ini ternyata bukan sekedar insinyur, tetapi ada nilai kemanusiaan lebih tinggi dari sekedar harga nilai bangunan. Rindu nggak Om? Kangen nggak? Gaza sangat mengangenkan sekali. Terakhir kapan? Saya kemarin pulang tahun 2011 ya. Dari 11 Februari ke sini. Om, 10 tahun loh. Di sana 10 tahun. Ada 2011 sampai 2021. Alhamdulillah. Dan wow. Dan yang kemarin ketika kepulangan kemarin juga ada sesuatu yang terasa sekali. Kepulangan yang kemarin yang baru-baru ini dari Gaza ke sini. Memang mereka itu ingin sekali
bersalaman dengan saya, dengan teman-teman gitu ya. Saya di sana panggilannya kan Abu Fikri. Abu Fikri. Abu Fikri gimana nih kita mau ketemuan gitu. Tapi kita waktu itu karena memang kondisi sudah memuncak ya wabah sehingga kita tidak ada kesempatan untuk pamitan gitu. Berarti sekarang sedikit masuk tahap 2 ya? Tahap 2 ya. Tahap 2. Alat-alat kesehatan sudah aman semua waktu itu? Alat-alat kesehatan sedang dalam perjalanan. Ada sebagian yang sudah masuk dari Turki dan dari Cina. Oke. Secara psikologis mereka gimana, Om? Adakah mungkin traumatik yang tinggi atau seperti apa? Oh iya, kami yang sudah pandang Om lah yang bisa lihat dari sana yang sudah sekian lama. Secara mereka itu ada, saya sempat menemukan salah satu korban fosfor ya. Salah satu korban fosfor itu secara moral dia betul-betul terpukul. Jadi dia dibilang meninggal tidak, hidup juga tidak gitu. Jadi dia di korban fosfor itu di kulitnya itu banyak becak-becak lubang. Dia memang Israel itu kan menggunakan berbagai cara ya, Zionis Israel dia menggunakan, benar fosfor itu kan senjata kimia yang dilarang. Tapi dia terkena, tetap digunakan. Dan pemuda itu seorang yang ganteng, tapi dia nggak boleh kena lampu. Dia di dalam ruangan tuh harus gelap. Dia harus gelap. Tidak boleh ada lampu, cahaya. Karena kalau dia kena cahaya langsung mencair. Kulitnya itu mencair. Itu dia nggak boleh keluar matahari. Dia bisa keluar ruangan atau keluar rumah kalau di sekitarnya itu mati lampu-lampunya itu. Iya, gelap. Gelap baru dia bisa. Walaupun malam hari nih Om, walaupun malam hari. Redup itu nggak bisa Om ya? Nggak bisa. Tetap dia akan punya reaksi. Dia akan bereaksi, dia akan mencair. Itu menahun dia. Wow. Dan belum lagi korban-korban yang lainnya, anak-anak yatim. Kurang lebih ada sekitar 3.000 anak-anak yatim di sana. Dan juga ya dan satu hal lagi di rumah sakit Gaza ini adalah rumah sakit yang menjadi satu rumah sakit prioritas ya, masuk rumah sakit prioritas di rumah sakit terbesar di wilayah utara. Iya. Kenapa kita bangun rumah sakit Indonesia di jalur Gaza bagian utara? Karena di bagian utara itu lebih dekat Om ya dengan konfliknya lebih kuat. Konfliknya setiap ada konflik peperangan besar di situ jatuh korban paling banyak, baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Gitu, ya. Kalau kita bayangkan ya, kalau ketika perang besar itu mayat-mayat itu kan kadang-kadang kalau udah perang kan nggak bisa langsung dikuburkan, maka di alat-alat pendingin itu udah nggak bisa nyimpen, maka biasanya mayat-mayat itu disimpan di lemari-lemari yang biasa untuk es krim itu. Bak es krim itu dirubah fungsinya jadi untuk nyimpen mayat. Jadi seperti itulah. Awalnya nggak terbiasa, akhirnya Om terbiasa. Dan saya juga sempat waktu awal-awal sempat agak mungkin dibilang ya karena saya sama-sama teknis ya, saya dengan Bapak Insinyur Farid. Saya bilang, Pak ini besinya gede-gede amat, saya bilang gitu kan. Apa kata respon beliau? Udah dia katanya. Yang ada ini ya udah kita ini aja deh. Gitu. Tapi begitu tahap pertama itu tahap yang masih tahap pertama tapi masih belum selesai waktu itu. Ada perang besar itu ya, 11 hari, perang besar 14 hari. Itu bom yang 300 ton tuh hanya nyebrang jalan aja jatuh itu. Dan rumah sakit itu ngayun begini. Ya Allah itu. Ya itu baru saya merasa yang memang kekuatan pondasi memang harus diutamakan. Gitu. Dan terbukti sampai hari ini Om. Alhamdulillah. Jadi rumah sakit kebanggaan dan memang prioritas ya di wilayah utara. Kemudian secara moralitas yang lain, Rumah Sakit Indonesia ini bukan hanya mereka merasakan bukan hanya sebagai rumah sakit. Jadi mereka merasakan ada hal yang barokah gitu di rumah sakit ini. Karena berbagai faksi di sana kan banyak perpecahan ya, banyak perpecahan ini. Tapi begitu mereka udah masuk kawasan di Rumah Sakit Indonesia, mereka menjadi satu gitu, jadi merasa damai. Jadi mereka bilang bahwa Rumah Sakit Indonesia ini bukan sekedar rumah sakit, tetapi kalian membangun satu monumen penyatu, pemersatu gitu. Jadi secara psikologis mereka terbawa ini bukan nggak asing, ini bukan rumah sakit. Iya. Justru ini menyehatkan. Mereka duduk bareng, yang biasanya mereka di luar bermusuh-musuhan gitu, di antara faksi-faksi yang ada gitu. Begitu masuk ya udah. Oke, berarti definisinya berubah. Itu bukan rumah sakit tapi rumah besar
yang menyatukan kami cuma lengkap dengan alat rumah sakitnya. Betul. Gitu kali ya. Jadi Kurang lebihnya ada rumah besar, kalau orang Padang yang rumah gadang, Iya. berkumpul suku-sukunya, Iya. di situ semua ngumpul di situ, tapi kebetulan ada dokter di dalamnya, ada tempat tidur di dalamnya, ada alat-alat kesehatan di dalam. Betul. Karena mereka juga ngiri loh dengan kita. Kenapa ngirinya? Dia bilang, Abu Fikri, saya ini heran sama kalian katanya. Kalian ini berasal dari tempat tidak berasal dari satu tempat, ya, juga dengan orang yang segitu banyak gitu kan, ada sampai 30 orang kadang-kadang kita kalau udah datang gitu kan, 30 orang relawan, tapi kalian kalian dalam waktu yang panjang, tidak pernah saya dengar kalian diantarkan itu ada kelas gitu. Iya. Nah, sementara kalau kami nggak bisa tuh katanya, paling sebulan gitu ya udah. Memang ya karena temperamental mereka kan juga cukup tinggi gitu. Dan perlu teman-teman banyak ketahui sih teman-teman di Gaza kan, bahwa Indonesia adalah berbagai macam suku bangsa. Kalau di sana satu negara berbagai macam suku bangsa. Kalau di sana satu suku bangsa berbagai macam negara. Itu perbedaannya tuh Om. Karena di sini satu negara banyak suku bangsanya. Tapi di sana satu suku bangsa banyak negaranya. Itu jadi berbeda kan cara bagaimana kita menyikapi arti toleransi, menyikapi arti perbedaan, dan bagaimana Indonesia itu sangat tidak hanya tropis secara cuaca, juga tapi tropis secara hati. Betul. Maka juga mereka menjadikan ada semacam ruh ini di dalam rumah sakit ini ada ruhnya. Jadi ada semangat untuk mereka tuh saling semakin rapat di antara mereka gitu. Dan ini juga kemarin kan juga saya waktu sempat dapat musibah ketika saya yang tahap kedua ini ibu saya dipanggil oleh Allah gitu di sana, dan memang mereka juga berbondong-bondong datang takziah ke tempat Wisma Indonesia, tempat saya di sana. Dan Om nggak bisa balik saat itu? Nggak bisa, nggak bisa semudah itu. Dan ya hanya doa saja. Dan mereka juga terasa sekali dengan, di satu sisi saya merasa kehilangan orang tua, tapi di sisi lain saya bahagia mereka dari berbagai faksi bisa duduk bersama gitu. Untuk bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng gitu. Dan ini suatu hal yang apa ya? Ya nggak ada sekat, seperti nggak ada sekat. Nggak ada sekat. Dan suatu hal yang asing gitu di sana gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya realitanya seperti itu. Masya Allah. Dan rumah sakit ini juga kita lengkapi dengan kawasan yang memang untuk sekelilingnya itu sejuk gitu ya, dengan taman-taman, sehingga mereka di sana kan nggak ada tempat tempat wisata. Jadi begitu selesai kalau sore itu banyak yang masuk bukan untuk rumah sakit tapi ke taman, duduk-duduk di taman-taman gitu. Waktu belum masuk masa pandemi ya. Iya. Berarti dalamnya rumah sakit, luarnya rumah sehat ya? Iya. Mereka kayak nikmatin taman-taman. Alhamdulillah. Ya Om, terima kasih. Intinya gini, Putra mungkin mewakili suara Mercy, kru dan semua teman-teman yang berkontribusi di sini, bahkan mewakili banyak teman-teman di netizen sana, mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk ada mewakili kami saat itu. Seluruh Indonesia hanya bisa berdonasi saat itu, nggak bisa ke sana. Kami hanya bisa memberi sedikit saja dari apa yang kita punya, yang kami punya, dan Om dan teman-teman hadir di sana dengan taruhan nyawa. Tinggalkan keluarga dengan banyak hal-hal yang mungkin bisa membekas sampai kapanpun. Mungkin ada traumatik, mungkin ada fobia, mungkin ada merasakan bagaimana luka dan lain-lain sebagainya. Makasih banyak telah membantu kemanusiaan ini. Istiqomah Om, insya Allah. Kenapa? Mungkin tidak banyak seperti Edi Wahyudi, tapi aku rasa semangatnya akan mengalir. Insya Allah. Mudah-mudahan ada seperti Insinyur Edi lagi yang berikutnya, generasi berikutnya. Kita hanya bisa bilang salam sama keluarga, apalagi anak kita yang di sana. Mudah-mudahan bisa selalu menegakkan agama Allah. Insya Allah, amin. Dan beliau mampu menjadi speaker kita di sana. Amin. Kalau ada apa-apa berarti kita lebih cepat, infonya lebih cepat Om ya. Betul. Karena kan beliau di sana juga. Dia menjalin juga. Iya, pasti informasi kita lebih cepat di sana. Luar biasa sih. Beliau ini sesi yang paling intimate dan emosional dari seorang Edi Wahyudi Darta. Saya di sana sedikit saya nambahkan, memang selain saya ada hal lain juga ya, juga. Jadi saya walaupun saya dekat dengan masyarakat di sana, tapi tetap saya juga harus menjaga amanah yang saya di pundak saya. Sehingga saya menjaga secara detail sekali pekerjaan di sana, mulai dari besinya seperti apa gitu kan,
apakah sesuai nggak dengan speknya, pekerjaan speknya. Dan saya sangat-sangat keras di sana. Sampai beberapa kali itu memang mereka itu agak-agak ngeluh lah kerasnya. Tapi di sisi lain juga saya harus tegas gitu maksudnya. Tegas bahwa ini amanah loh, saya nggak mau main-main tadi yang seperti disampaikan. Saya nggak mau main-main bahwa ini adalah amanah. Di pundak saya ini berat. Dan saya harus memberikan yang terbaik. Saya akan memberikan yang terbaik untuk bangsa Palestina dan memberikan amanah yang menyalurkan amanah secara baik gitu. Itu aja tambahan. Allah yang bisa balas segala kebaikan. Amin. Amin. Mungkin sebelum ditutup, Om bisa sampaikan ke teman-teman di luar sana apa yang ingin Om sampaikan untuk Mercy ke depannya. Ya, kita selaku humanity ya, sebagai kemanusiaan ya, jadikanlah kita lebih mengedepankan, jadikanlah manusia itu sebagai manusia, dan kita lebih banyak untuk bisa bermanfaat untuk orang lain ya, tanpa batasan agama. Berikanlah manfaat untuk orang lain, dan pembangunan dengan pembangunan mental ya, dengan adanya hubungan-hubungan kekeluargaan ya, kekeluargaan. Mudah-mudahan apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu berikan dalam bentuk semangat, dalam bentuk fisik atau dalam bentuk uang, yaitu untuk dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia ini bermanfaat untuk Palestina pada khususnya dan dunia pada umumnya. Demikian. Om, terima kasih banyak sudah hadir di sini, Suara Mercy. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga. Assalamualaikum.